bersyukur pada malam hari ini karena sekali lagi kita dipertemukan dalam kasih Yesus Kristus. Ada amin. Dan malam hari ini kami PMM ingin mengucapkan selamat hari Natal dan kami juga ingin memohon maaf atas kesalahan kami. Saya mewakili PMM di sini memohon maaf atas segala mungkin kesalahan secara perbuatan atau perkataan kami. Kami mohon maaf dengan Tuhan. Saya dikoreng. Dan pada malam hari ini mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada Yesus Kristus. Karena kita mau raikan Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Amin saudara. Kita mau datang dengan hati yang terbuka, hati yang penuh rindu akan Tuhan Yesus. Mari kita berdiri semua. Saya jemput sekalian untuk berdiri. Mari kita persiapkan hati kita. Angkatkan suara kita pada malam hari ini. Berikan sepenuhnya perhatian kita pada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang layak disembah, layak dimuliakan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa surga. Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang benar, Beraja Bapa.
sudah dalam hati kami. Kami sungguh diberkati oleh kebaikan Engkau Tuhan. Walaupun kami manusia ini tidak layak, tapi Engkau telah melayakkan kami karena Engkau telah turun ke dunia ini dan melayani dan mati setiap sampai mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Dan Engkau bangkit pada hari ketiga dan mengagungkan namamu dan melayakkan kami menjadi anak-anak Engkau. Haleluya Bapa di surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengar daripada Engkau, membuka hati kami, membuka mata kami, membuka telinga kami Tuhan untuk mendengar kebenaran Engkau. Dan biarlah kami dapat pulang dari tempat ini bukan dengan tangan kosong, tapi kami percaya iman kami penuh oleh kebenaran Engkau Tuhan, dan kami terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Ini doa kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami selalu damai bersyukur. Amin. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari kita teruskan pujian kita dengan lagu nyanyi glory. Haleluya.
lagu Feliz Navidad. Sebentar kita akan memberi, dan sebelum kita memberi, saya jemput Pastor Mini untuk berdoa untuk pemberian kasih sebentar, oke? Oke, mari jemaat kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami mengucap syukur karena sekali lagi pada malam hari ini kami berkesempatan untuk bersama-sama menikmati berkat-berkat-Mu di dalam perayaan Natal ini. Sesungguhnya Tuhan, bukan saja kami dapat menaikkan puji-pujian dan mendengar sabda firman-Mu, tapi dalam ruangan ini kami juga punya waktu untuk memberi kepadamu ya Bapa. Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati,
setiap tangan-tangan anakmu yang memberi, sedikit atau banyak. Sesungguhnya Tuhan akan membalas mereka dengan kemurahan daripada Allah Bapa sendiri. Engkau berkati setiap usaha anak-anakmu, tidak kira yang bekerja di dalam kerajaan, bekerja di dalam swasta, bekerja sendiri ataupun bercocok tanam. Tuhan, Engkau berkati. Kiranya Tuhan akan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat-berkat bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa khususnya untuk anakmu yang dipercayakan untuk menyimpan uang ini. Sesungguhnya biarlah perkara ini bukan menjadi beban baginya, tetapi satu pelayanan yang sangat-sangat memiliki tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus atas belas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Maka kami kembalikan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Saya jemput semua jemaat untuk berdiri sekali lagi. Kano petulembus atau sinding takau baros takau sendiri norigot na di wagu. Oh
Baiklah jemaat Tuhan, kita sudah menari untuk Tuhan kita. Sudah tiba saatnya untuk kita bertenang sejenak. Mari kita persiapkan hati kita. Mari jemaat
Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan adalah sesi terakhir di mana kami dapat bersama untuk menikmati berkat firman. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik, mencukupi kebutuhan jasmani kami pada tengah hari Tuhan. Engkau telah memperlengkapi kami dengan makanan bahkan minuman yang telah tersiap sedia, yang kami sama-sama nikmati sepanjang hari. Dan Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami percaya bahwa makanan yang akan kami terima adalah makanan yang lebih mencukupi kami, karena makanan yang kami terima adalah makanan yang membangkitkan rohani kami, membangkitkan iman kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, dalam suasana ini Tuhan, Tuhan telah mengikat semua roh-roh pembosan, roh-roh pengantuk, dan roh-roh pemalas ya Tuhan Yesus Kristus Bapa yang berada di tempat ini, tetapi yang ada di sini, yang berada di kiri, belakang, kanan kami Tuhan, adalah roh yang menenangkan, adalah roh yang memenuhi, adalah roh yang mencukupi, roh yang menghiburkan ya Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dan anak-Mu yang telah siap untuk memberitakan firman pada masa ini Tuhan, Engkau rapi dengan urapan khusus ya Tuhan Yesus buat anak-Mu Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang mengalir melalui firman-Mu Tuhan adalah berkat-berkat yang telah diurapi oleh Engkau ya Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dan suasana ini kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, bagi tepuk sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih tim pelayanan PMM sebentar tadi, sangat hebat. Haleluya. Oke, baiklah, sekarang saya ingin, sebelum kita menjemput, kita punya pengkhotbah pada malam ini, saya ingin beri sedikit biodata. Dia bilang tidak kenal maka tidak cinta. Jadi begitulah. Kita punya pengkhotbah nih, bukan lain, tidak lain dan tidak bukan pengkhotbah kita, Pastor Misun, yang memang sangat sepati saudara dengan kita ya. Pastor sudah 23 tahun. 23 tahun. Lama tuh, saya sekarang berapa? 27 tahun sudah. Lama betul Pastor di sini ya. Di sidang kita bisa diberi. Jadi sedikit tentang Pastor, umurnya boleh Pastor boleh kita share umur. Sama kita apa? Nah, umurnya sudah 55 tahun muda. 55 tahun ya, muda. Berbangsa dusun dan berasal dari sana, kampung Gana-Gana, Ranau. Jadi pelana dia Pastor Sidang Raya di SID Polri, dan pasangan berduduk di sebelah dengan Pastor sekarang, Pastor Latrina. Itu saja, short and simple begitu. Jadi saya dengan berbesar hati ingin menjemput Pastor Misun diiringi dengan majelis gereja untuk ambil khotbah. Shalom. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pimpinan majelis gereja dan kepada seluruh jemaat SID Polri. Sebenarnya kan macam saya pun tidak tahu macam mana mau cakap lagi. Saya di rumah sendiri, tetapi saya dilayani seperti raja. Luar biasa SID Polri. Mari kita beri tepuk tangan untuk SID Polri. Apa kabar jemaat SID Polri? Bersama Yesus, hidupku diberkati. Dahsyat, luar biasa. Yes. Sekali lagi yang paling mantap. Mari kita berdiri bersama-sama. Apa kabar jemaat SID Polri?
dikasihi Tuhan, siang tadi kita belajar tentang satu bagian firman Tuhan, sukacita yang terbesar. Sukacita yang terbesar yang kita alami adalah di mana pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Yang kedua, kita belajar bahwa melalui kelahiran Kristus kita mengalami damai yang kekal, di mana dunia tidak dapat memberikannya, hanya di dalam Yesus. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa melalui kelahiran Kristus ke dalam dunia telah membuka ruang bagi kita untuk dapat bertemu Tuhan secara pribadi. Malam hari ini saya akan membawa kita belajar satu bahagian firman Tuhan, pembacaan yang sama, tetapi topik yang berlainan, di sudut yang berlainan. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20. Mari kita lihat Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Lihat di dalam Alkitab masing-masing, sama ada Alkitab dalam bentuk buku ataupun dalam handphone. Mari sama-sama melihat pembacaan firman Tuhan. Saya akan membaca di ayat yang ke-8, kamu akan membaca di ayat yang ke-9. Sudah siap? Sudah siap? Katakan amin. Mari saya akan membaca di ayat yang ke-8, kamu akan membaca di ayat yang ke-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar, yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Satu hal yang sangat mengagumkan di sini, saudara-saudara, bahwa kisah ini menceritakan bahwa pemberitahuan Allah, pemberitahuan dari malaikat kepada pemberitahuan dari malaikat pertama-tama tentang kelahiran Yesus Kristus disampaikan kepada siapa? Para siapa? Para gembala. Nah, kita melihat sedikit latar belakang daripada gembala-gembala ini. Malam yang kedua, sesi yang kedua kita sudah belajar tentang gembala-gembala ini. Gembala adalah termasuk orang-orang yang sebenarnya tidak dihormati.
orang yang termasuk dalam golongan yang tidak dihormati dari golongan ortodoks Yahudi yang menganggap diri mereka itu baik pada waktu itu. Kaum gembala tidak sanggup menjalankan hukum ibadah mereka secara detail, dan mereka adalah mereka tidak dapat menjalankan ibadah seperti orang-orang Yahudi yang lain. Dan gembala-gembala ini juga mereka tidak layak untuk menjadi saksi kalau mereka di pengadilan. Jadi berarti taraf gembala-gembala ini begitu rendah sekali dalam pandangan manusia. Tapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, malaikat pertama-tama memberitakan kabar baik itu pada orang-orang yang terpinggir seperti gembala ini, orang yang tidak terpandang, orang-orang yang dianggap taraf hidup yang begitu rendah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang kita dapat belajar daripada berita baik yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala, yang ingin saya sampaikan untuk kita pada malam hari ini. Dan ini sangat menarik yang saya dapat lihat di dalam pembacaan ini. Yang pertama, di dalam ayat yang Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan domba ternak mereka pada waktu malam. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah Allah memperhatikan kaum yang rendah. Sama-sama katakan, Allah memandang kaum yang dipandang rendah. Bolehkah? Allah memandang orang-orang yang dianggap rendah. Seandainya Yesus lahir di istana raja, seandainya Yesus lahir di pejabat-pejabat tinggi, itu berarti bahwa kita yang rendah-rendah ini tidak ada peluang untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi Yesus lahir di tempat yang paling rendah, yang jarang-jarang orang lahir di tempat itu. Disitulah dia lahir. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita bahwa Allah sangat mengasihi kita semua. Tuhan tidak memandang jabatan, Tuhan tidak memandang kedudukan, tetapi Tuhan memandang siapa yang Dia ciptakan. Walaupun berada di tahap yang paling rendah sekalipun, Tuhan tetap mengasihi. Amin. Kita yang hadir pada malam hari ini, mungkin kita berpikir bahwa kita adalah seorang yang tidak benar, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang yang begitu banyak sekali perbuatan dosa. Tapi saya bagi tahu kita pada malam hari ini, Yesus berkata, "Aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kalau kita melihat pembacaan Alkitab dalam firman Tuhan, sering kali kita dapat menemukan bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan orang berdosa. Yesus selalu bersama-sama dengan orang berdosa, bukan berarti Dia setuju dengan orang berdosa, Dia setuju dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tetapi Yesus berada di situ karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka. Orang yang tidak dianggap penting, orang yang sudah layaknya dihukum, tetapi dalam pandangan Tuhan dia tetap masih berharga. Satu kali seorang perempuan kedapatan melakukan perzinahan.
yang di dalam bahasa Indonesia kedapatan ditangkap basah. Maksudnya kedapatan melakukan perzinahan. Dan menurut hukum Yahudi, orang perempuan ini layak untuk direjam batu sampai mati. Tetapi ketika perempuan ini dibawa kepada Yesus dan orang-orang Yahudi minta supaya Yesus memberikan keputusan, Yesus katakan begini, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali mengambil batu dan melempari wanita ini dengan batu. Satu persatu daripada orang Yahudi, ahli Taurat, bahkan orang-orang awam pun yang ada ketika itu meninggalkan perempuan ini, meninggalkan Yesus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, perempuan Samaria yang juga merupakan satu cerita yang terkenal. Pada waktu perempuan ini pergi menimba air di sebuah sumur, Yesus datang di situ dan mereka berbicara, dan Yesus mengetahui latar belakang wanita ini dengan kehidupan yang sudah rusak. Tetapi Yesus masih berbicara dengan wanita ini. Yesus tidak pernah melihat seorang itu dengan perasaan kebencian, tetapi Yesus melihat setiap orang dengan kasih. Amin. Yesus melihat semua orang dengan kasih. Para gembala ini adalah golongan orang yang terpinggir, orang yang dipandang rendah. Bagi masyarakat Yahudi pada ketika itu mereka adalah orang yang dipandang rendah. Tetapi bagi Tuhan, orang yang dipandang rendah, Tuhan masih peduli. Mungkin kita pada malam hari ini merasa bahwa kita adalah orang yang tidak layak. Tetapi malam hari ini sekali lagi saya beritahu bahwa Tuhan mengasihi dirimu. Amin. Katakan, Tuhan mengasihi saya. Katakan kepada teman di sebelahmu, Tuhan mengasihimu. Tidak ada kasih yang sempurna selain daripada kasih Tuhan Yesus. Dia lahir ke dalam dunia ini membuktikan kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Hal yang kedua yang dapat saya lihat di sini, di ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Allah menunjukkan, yang pelajaran kita yang kedua, Allah menunjukkan bahwa semua manusia berharga dan istimewa di mata Tuhan. Semua orang berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Saya selalu mengambil ini sebagai contoh. Kamu dapat melihat ini? Berapa harga kertas ini? Berapa? 10 ringgit. 10 ringgit kan? Saya bukan main magic ini. Kalau kamu lihat ini 10 ringgit lah. Saya tidak akan bermain magic. Berapa? 10. Kalau dia dalam keadaan yang baik seperti ini, nilainya 10, betul? Kalau saya kurumuh ini duit sampai nepisah begini, berapakah nilai duit ini? Berapa? 4 singgit? 10. Dia tetap 10. Sekarang ini saya akan masukkan duit ini dalam lumpur dan saya injak.
Dia sudah masuk lumpur kan? Saya injak lagi. Ketika saya angkat kertas ini, apakah nilainya berubah? Apakah nilainya berubah? Apakah nilainya berubah? Begitulah hidupmu di hadapan Tuhan. Mungkin kau merasa bahwa engkau adalah orang yang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi bagi Tuhan engkau sangat berharga di mata Tuhan. Seberapapun engkau jatuh di dalam dosa, apapun kesalahan yang telah engkau lakukan, di hadapan Tuhan engkau tetap nilai yang sama, tetap berharga. Saudara-saudara, kenapa Yesus dari surga di takhta kemuliaannya yang tidak dapat dijangkau, kemahakuasaannya di atas surga sana, dia sanggup turun. Dia turun bukan saja, dia turun yang lahir di istana raja, tetapi dia lahir di tempat yang paling hina. Kenapa Yesus melakukan itu? Kenapa? Karena kamu berharga di mata Tuhan. Kita ini sangat bernilai di mata Tuhan, sebabnya dia sanggup untuk mati, dia sanggup untuk menderita, dia sanggup untuk menanggung segala penderitaan, karena kita berharga, karena kita bernilai di hadapan Tuhan. Mungkin di antara sesama kita orang ini tidak bernilai, kita tidak berharga, kita ini dibenci orang, kita ini ditolak orang, kita ini dihindari, kita tidak disukai oleh orang lain. Tetapi saya mau bagi tahu kita pada malam hari ini, siapapun kita, apapun posisi kita, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Ketika saya membaca ayat pembacaan ini, saya menangis. Siapalah saya ini Tuhan, sehingga engkau mati, engkau sanggup turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya yang berdosa ini. Saya percaya kita menyadari siapa diri kita pada hari ini. Saya mau kita katakan kepada kawan-kawan kita di sebelah, sebenarnya saya berharga di mata Tuhan. Katakan, saya berharga di mata Tuhan. Dan jika kau katakan engkau berharga di mata Tuhan, kalau engkau merasa bahwa engkau lah yang paling jahat di gereja ini, saya mau bertanya, apakah engkau sejahat dengan penjahat yang disalibkan bersama Yesus? Orang yang disalibkan bersama Yesus itu adalah orang yang sudah kedapatan, yang sudah dinyatakan bersalah dan layak untuk disalibkan. Dan bagi manusia dia adalah orang yang perlu ditolak dan perlu dihina dan perlu dihindari. Bahkan diberikan pengajaran yang setimpal dengan perbuatan. Tetapi ketika dia dalam keadaan menderita, orang yang berdosa yang menderita ini, dia katakan begini, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Yesus tidak katakan, aku budi-budi mengampuni nikah tu adalah anggap ya karena atau mungkin apa tayo di dan pada kau kok asal kau may pada kau tentalo mano piran na manong doon pada kau jiran kan. Tuhan tidak katakan begitu. Yesus katakan begitu. Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? Saat orang berdosa ini mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, seketika itu juga Tuhan melepaskan pengampunan. Yohanes 1:9,
Kalau kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan Dia tidak ingat-ingat lagi. Dia akan melupakan segala dosa kita. Saudara-saudara, sebenarnya kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita berharga dan kita istimewa di hadapan Tuhan. Maka dengan itu, siapapun kita, kalau saya memandang kita di sini kan, mungkin kamu merasa bahwa kamu itu orang yang tidak layak. Tetapi bagi saya melihat kamu semua di sini, kamu adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kita semuanya berharga di mata Tuhan. Sebab itu, kalau kita berharga di mata Tuhan, marilah kita hargai penghargaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang berharga ini. Haleluya. Yang terakhir, di dalam Lukas pasal 2 ayat 15 dan 17, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam balungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah Allah memilih orang yang meresponi dengan iman. Ketika mereka mendengar kata-kata daripada malaikat itu, ketika malaikat meninggalkan mereka, mereka katakan, mari kita pergi. Pada waktu mereka mendengar, mereka bertindak. Mereka tidak berdiam di tempat mereka beralih ke tempat, tapi mereka berangkat dan mereka mencari di tempat di mana yang dimaksudkan, dan mereka bertemu dengan pribadi bayi Yesus ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak respon manusia tentang kelahiran Yesus. Respon Raja Herodes adalah dia ada iri hati. Dia takut digantikan sebagai raja. Respon daripada imam-imam Taurat, ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini sudah mengetahui tentang nubuatan para nabi. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus yang dilahirkan itu bukan di istana raja, raja yang dimaksudkan itu lahir di kandang domba, mereka tidak peduli. Karena apa? Bagi mereka menganggap bahwa yang dijanjikan itu adalah seorang raja yang akan datang memerintah sebagai pemerintah kerajaan Israel. Bukan kerajaan rohani. Yang mereka nantikan adalah pemimpin yang akan memimpin umat Israel untuk keluar daripada perhambaan, yang keluar daripada jajahan kerajaan Romawi. Itulah sebabnya mereka tidak peduli tentang kelahiran Yesus. Tetapi para gembala ini, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu, mereka segera meninggalkan tempat mereka dan mereka menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka taat dan mereka mengikuti apa yang dikatakan malaikat. Mereka juga membawa hadiah istimewa. Mereka juga tidak membawa hadiah yang berharga. Mereka tidak membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka hanya membawa tangan kosong. Tetapi mereka membawa hati mereka untuk Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam hari ini, kita sudah mendengar tentang 3 berita baik dari gembala ini. Yang pertama, Allah memperhatikan golongan yang rendah. Yang kedua, Allah menunjukkan bahwa semua manusia berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga, Allah memilih orang yang memberi respon.
Ibadah kita malam hari ini adalah ibadah yang terakhir. Dan saya membawa kita untuk memberi respon kepada Tuhan Yesus. Di Natal ini, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita yang berharga ini, mari sama-sama datang kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, saya mengajak pemuda-pemudi, kita akan menyanyikan lagu yang terakhir tadi. Mari kita sama-sama berdiri. Malam hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi semua orang, mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Tuhan memandang kita sangat berharga di mata Tuhan. Di Natal yang terakhir ini, saya sangat rindu membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Jika selama ini engkau ada kerinduan untuk memperbaiki
memperbarui hidupmu. Ataupun malam hari ini kau mempunyai pergumulan yang berat, saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Apakah engkau jemaat biasa? Apakah engkau adalah pemimpin gereja? Apapun pergumulan yang kau hadapi saat ini, terutama sekali mungkin pergumulan dari segi kehidupan rohanimu, kita akan membuat komitmen yang baru untuk melangkahi tahun yang baru. Kita tidak akan meninggalkan tahun 2024 ini dengan kehidupan yang lama kita, dengan beban yang berat kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Di tempat Anda berdiri, saya tidak akan mengajak engkau untuk tampil ke depan. Saya tidak akan mengajak kamu untuk maju ke depan. Tetapi dimanapun Anda berada, kalau engkau terpanggil oleh Tuhan, mungkin Tuhan memanggil engkau untuk kembali kepada Tuhan. Engkau berada di tempatmu, engkau mengangkat tanganmu. Tidak perlu kau pandang di sebelah kiri dan kananmu. Seperti yang saya katakan di sesi yang ketiga, bahwa untuk masuk surga tidak ada yang dapat mewakili kita. Sama ada istri kita, suami kita, anak-anak kita tidak dapat mewakili kita untuk masuk surga. Masuk surga itu adalah keputusanmu sendiri, penyerahanmu kepada Tuhan sendiri. Maka dengan itu ambillah keputusan. Jika selama ini engkau merasa lemah di dalam imanmu, tetapi engkau mau komitmen untuk kembali kepada Tuhan, untuk memperbaharui hidupmu di hadapan Tuhan, di tempat engkau berdiri, angkatlah tanganmu. Saya tidak akan mengajak Anda untuk tampil ke depan. Biar engkau berada di tempatmu sendiri pada saat ini. Biarpun engkau berada di tempatmu, Tuhan melihat dirimu, Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat pergumulanmu, dan Tuhan melihat apa yang sedang kau alami saat ini. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Mari kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan yang kau hadapi saat ini, kalau engkau merasa bahwa hidupmu tidak layak di depan Tuhan, ingat firman Tuhan yang kita belajar pada malam hari ini. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Engkau sangat bernilai di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi dirimu. Haleluya Yesus. Bapa kami di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Engkau melihat setiap pergumulan mereka. Engkau melihat komitmen mereka pada malam hari ini di hadapan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber jawaban. Engkau yang menjamah setiap hati mereka. Engkau yang memberikan jalan keluar untuk setiap pribadi mereka. Jika ada di antara mereka yang mau memperbarui iman mereka di depan Tuhan, malam hari ini, biarlah mereka dapat menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Mereka memperbaharui hidup mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau peduli kepada kami yang berdosa ini.
Terima kasih Tuhan karena Engkau memandang kami sangat berharga di mata-Mu. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada untuk kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah berbicara di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Engkau memberkati kami semua. Dan biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Dan pujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.